Bayangkan sebuah liang lahat yang terbuka lebar. Namun saat jenazah hendak dimasukkan, tanah itu menggeliat, mengerut, lalu memuntahkan lumpur hitam yang berbau busuk menyengat. Orang-orang menjerit. Suara rintihan seperti dari dalam perut bumi bergema pelan, namun menghantam batin siapapun yang mendengarnya. Para penggali makam panik. Peti jenazah bergeser sendiri. Seekor ular hitam melingkar di nisan yang baru ditancapkan. Suasana menjadi porak-poranda. Inilah awal dari kejadian yang membuat satu kampung menangis, sekaligus gemetar ketakutan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, langit Sukamulyo mendung sejak pagi. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun kering. Di rumah besar bercat putih yang berdiri di ujung jalan, terdengar isak tangis keluarga. Pak Marwan, salah satu orang paling berkuasa di desa itu, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 57 tahun. Mendadak, serangan jantung saat ia baru selesai mandi. Desas-desus langsung beredar. Dia meninggal tanpa sempat bertobat, bisik warga. Namun keluarga tetap menggelar pemakaman sesuai syariat. Jenazah dimandikan, dikafani, disholatkan. Semua berjalan seperti biasa. Sampai ketika mereka tiba di pemakaman umum desa Sukamulyo. Dua orang penggali kubur, Pak Warji dan Pak Karmin, sudah menyiapkan liang lahat sejak pagi. Namun mereka mengeluh, tanahnya hari ini keras, tak seperti biasanya. Bahkan ketika dicangkul, tanah itu menolak terangkat, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Ketika peti jenazah Pak Marwan hendak diturunkan, kejadian mengerikan itu terjadi. Tanah tiba-tiba bergetar pelan. Dari sela-sela gundukan tanah, keluar lumpur hitam kental seperti oli, dan menyebar bau busuk yang membuat beberapa orang memuntahkan isi perut. Tak lama kemudian, dari liang lahat, terdengar suara seperti erangan. Suara lirih, namun dalam seolah berasal dari makhluk yang terkurung dalam perut bumi. Pak Kiai, ini tidak wajar, ini bukan tanah biasa, kata Pak Warji dengan tubuh gemetar. Warga yang tadinya ikut melantunkan zikir kini mulai resah. Beberapa mundur perlahan. Anak Pak Marwan, Dimas, mencoba menguatkan diri dan meminta untuk tetap melanjutkan. Tapi saat tali diangkat untuk menurunkan peti jenazah, tali itu putus tiba-tiba. Peti terjatuh dan terbuka sedikit. Dari celah kafan, tampak wajah pucat Pak Marwan yang seperti mengerut. Seperti ada bekas cakaran di pelipisnya. Lalu datanglah seekor ular hitam besar. Diam-diam merayap dari balik semak dan langsung melingkar di atas nisan yang baru dipancangkan. Mulutnya menganga, mendesis tajam, menatap lurus ke arah jenazah yang terbaring setengah tertutup. Pak Kiai Masyur, tokoh agama desa itu, maju perlahan dengan wajah tegang. Ia membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Angin berembus kencang seketika. Suara rintihan terdengar lebih keras. Warga mulai berlarian. Ini bukan azab biasa, bisik Pak Kiai. Dia menolak dimakamkan. Sore itu, prosesi pemakaman Pak Marwan tidak selesai. Peti dikuburkan dengan setengah paksa. Nisan hanya ditancapkan seadanya. Warga bubar dalam ketakutan dan bisik-bisik penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tanah menolak jasad seorang manusia? Dan malam itu, kejadian aneh kembali muncul. Dari arah makam yang sama. Malam pertama setelah pemakaman Pak Marwan dipenuhi kecemasan. Sebagian warga memilih mengurung diri di dalam rumah. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup membawa aroma anyir yang aneh, bercampur dengan bau tanah basah yang masih tersisa dari prosesi pemakaman siang tadi. Di pos ronda pinggir jalan makam, dua pemuda penjaga malam, Andi dan Ilham, mencoba memberanikan diri berjaga. Suara jangkrik sesekali terhenti, seolah ikut menyaksikan keanehan yang tengah berlangsung. Dari kejauhan, suara burung hantu terdengar memecah keheningan.
Namun yang membuat kedua pemuda itu saling pandang ketakutan adalah suara lirih yang mulai muncul dari arah makam Pak Marwan. "Kau dengar, Lam?" bisik Andi. Ilham mengangguk. Suara itu samar, seperti suara orang merengek, menangis pelan, dari dalam liang lahat. Suara serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi darah beku. Bukan suara manusia normal. Suara itu lirih, namun cukup jelas menusuk telinga mereka. "Ampun, lepaskan aku. Jangan, panas, panas," terdengar dari arah makam. Tiba-tiba, tanah di sekitar nisan mulai mengeluarkan uap tipis. Kabut tipis berputar perlahan di atas liang lahat. Andi memegang lengan Ilham erat-erat. Tubuh mereka bergetar hebat. Keringat dingin membasahi punggung meskipun udara malam begitu dingin. "Lam, kita lapor Pak Kiai saja," kata Andi dengan suara tercekat. Ilham mengangguk cepat. Mereka pun berlari tergopoh menuju rumah Pak Kiai Masyur yang letaknya tidak jauh dari situ. Pak Kiai Masyur menerima laporan mereka dengan wajah serius. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengambil tasbih dan sorbannya, mengajak mereka kembali ke pemakaman. Ketika sampai, suara rintihan itu masih terdengar. Namun kini terdengar lebih memilukan, diselingi suara seperti tawa yang menggema samar. Tanah di sekitar makam tampak berdenyut pelan, seolah ada sesuatu di bawah sana yang meronta. Pak Kiai memejamkan mata. Ia mulai membaca ayat ruqyah pelan namun tegas. Suara ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas bergema di tengah keheningan malam. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Debu berputar membentuk pusaran kecil di atas nisan. Uap kabut semakin tebal. Beberapa ranting pohon berderak seperti dipatahkan dari arah belakang mereka. "Aku tidak mau, aku panas, aku terbakar." Suara rintihan itu semakin keras. Dari balik kabut, samar-samar muncul sosok bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala menatap ke arah mereka. Sesosok jin penjaga kubur mulai memperlihatkan diri. Jin itulah yang selama ini menyiksa Pak Marwan di dalam liang lahat. Pak Kiai menatap tajam sosok hitam itu. Tanpa gentar, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melanjutkan bacaan ruqyah dengan suara lantang. Suara bacaan ruqyahnya menggema ke segala penjuru. Jin itu meraung kesakitan, kemudian menghilang seiring dengan suara gemuruh samar dari perut bumi. Namun setelah jin itu menghilang, tanah kembali bergolak. Kali ini lebih hebat. Nisan Pak Marwan retak. Lumpur hitam kembali menyembur, memuntahkan cacing-cacing besar yang menggeliat liar. Andi dan Ilham menjerit ngeri. Wajah Pak Kiai Masyur mulai tegang. Ia bergumam, "Ini bukan sekadar azab kubur. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari ini. Dosa yang belum terbongkar." Kabar kejadian aneh itu menyebar cepat ke seluruh desa. Keesokan paginya, warga berkumpul di masjid desa. Semua gempar, ketakutan, penasaran. Sebagian besar mulai mencurigai bahwa Pak Marwan semasa hidupnya telah melakukan dosa besar yang selama ini tersembunyi. Beberapa orang yang dulunya tunduk pada kekayaan Pak Marwan kini mulai berani berbisik, mengungkit kembali berbagai tindakannya yang selama ini disembunyikan. Mulai dari perebutan tanah wakaf, memanfaatkan dana zakat untuk bisnis pribadinya, hingga memeras warga miskin. Di tengah kerumunan itu, Dimas, anak sulung Pak Marwan, hanya tertunduk. Wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Ia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia kelam ayahnya akan terungkap. Namun apa yang terjadi malam berikutnya, jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam kedua setelah pemakaman tiba, langit semakin pekat, seakan menutup semua cahaya bulan. Suara hewan malam mendadak lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Angin dingin berembus seperti bisikan arwah yang mengelilingi rumah keluarga Pak Marwan. Di dalam rumah besar itu, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Suara rintihan yang semalam terdengar di kuburan kini seolah berpindah ke dalam rumahnya sendiri. Suara lirih itu memanggil-manggil namanya. "Dimas, Dimas, dosa ayahmu, bukalah, bukalah kebenaran." Suara itu seperti berbisik di telinganya. Namun tak ada seorang pun di ruangan itu. Tiba-tiba lampu redup.
Bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Dimas melompat dari duduknya. Ketakutan. Jantungnya berdegup liar. Ia berlari menuju kamar ibunya, Bu Rohani, yang sedang membaca Al-Quran. "Ibu, aku tidak kuat lagi. Aku dengar suara itu lagi." Suara Dimas bergetar. Bu Rohani memeluk anaknya. Ia sendiri sejak tadi mendengar suara aneh itu berputar-putar di sekitar rumah. Seperti ada bisikan gaib yang menuntut pengakuan. "Sudah waktunya, Dimas. Ini semua terjadi karena dosa ayahmu. Kita harus bicara dengan Pak Kiai sebelum semuanya menjadi lebih buruk," kata Bu Rohani dengan suara berat. Pagi harinya, di serambi rumah Pak Kiai masyhur, Dimas dan Bu Rohani duduk bersimpuh. Pak Kiai menatap mereka dengan wajah serius. Sorban putihnya sedikit bergoyang ditiup angin pagi. Para tetua desa turut hadir. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa penasaran, ketegangan, sekaligus kegelisahan. Dimas menunduk lama. Mulutnya bergetar. Air matanya menetes. "Pak Kiai, izinkan saya membuka semuanya. Dosa ayah saya terlalu besar. Terlalu kotor." Suaranya parau. Pak Kiai mengangguk pelan. Seluruh hadirin menahan napas. "Ayah, selama bertahun-tahun, mempermainkan tanah wakaf masjid. Ia menjual sebagian tanah wakaf kepada pengusaha luar desa demi memperluas usahanya. Hasil penjualannya digunakan membangun hotel miliknya di kota. Sebagian dana zakat yang dipercayakan masyarakat, ayah alihkan diam-diam untuk investasi pribadi." Para tetua desa mulai bergumam keras. Beberapa tampak menutup mulutnya, terkejut. Namun Dimas belum selesai. Bukan hanya itu, Pak Kiai, ayah, juga menjalin hubungan gelap dengan istri sahabatnya sendiri. Akibat perbuatannya, keluarga sahabat itu hancur. Anak-anak mereka terlantar, jatuh miskin. Suasana menjadi hening. Hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar. Beberapa warga meneteskan air mata. Semua tak menyangka, di balik wajah dermawan Pak Marwan, tersembunyi kegelapan sebesar itu. Pak Kiai memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Inilah mengapa tanah menolak jasadnya. Kuburannya menjerit. Bumi sendiri memuntahkan kebusukan amalnya. Tiba-tiba, dari arah pintu rumah Pak Kiai, datang seorang lelaki tua renta, Pak Maruf, sahabat lama Pak Marwan yang selama ini hilang kabarnya. Matanya basah. Suaranya serak saat berbicara. "Aku saksi dari semua kebusukan itu. Kiai, aku yang dulu dibohongi, aku yang dulu dihinakan, dan aku yang kehilangan keluargaku." Dimas menangis tersedu-sedu. Ia bersujud di kaki Pak Maruf. "Ampuni ayah saya, Pak Maruf, ampuni keluarga kami." Pak Maruf menatap langit. "Hanya Allah yang berhak mengampuni. Tapi dosa ayahmu berat, Dimas. Sangat berat. Ia tak sempat bertaubat. Itulah mengapa arwahnya kini tersiksa." Pak Kiai menunduk, lalu berkata pelan. Dosa yang tersembunyi bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Dan azabnya pun sudah dimulai. Suasana menjadi hening. Namun belum selesai. Sebuah kabar mengejutkan datang dari pemakaman. Liang lahat Pak Marwan kembali bergolak. Kali ini, jauh lebih mengerikan. Pagi itu, kabar mengejutkan mengguncang desa Sukamulyo. Seorang petani yang hendak ke sawah melihat fenomena aneh di pemakaman. Tanah kubur Pak Marwan kembali bergolak, mengeluarkan lumpur hitam yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Suara gemuruh samar terdengar dari dalam perut bumi, seperti ada sesuatu yang memberontak. Pak Kiai masyhur yang mendengar kabar itu segera bergegas menuju pemakaman, ditemani Dimas, Bu Rohani, Pak Maruf, dan beberapa warga yang penasaran namun juga ketakutan. Suasana makam begitu mencekam. Kabut tipis masih menyelimuti area tersebut meski matahari sudah mulai naik. Di depan makam, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Nisan Pak Marwan telah tumbang. Lubang kubur sedikit terbuka, menganga seperti mulut besar yang menuntut keadilan. Dari sela-sela tanah, cacing-cacing besar bermunculan, menggeliat liar, seolah membawa pesan dari alam barzah. Pak Kiai berdiri di tepi liang lahat. Wajahnya tegas, namun keringat dingin mengalir di pelipis.
Ia mulai membaca ayat ruqyah dengan suara lantang. Suara bacaannya menggema, menghantam suasana angker itu. Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tiba-tiba angin kencang berembus. Pohon-pohon di sekitar makam bergoyang hebat. Langit yang tadi cerah mendadak mendung. Suara gemuruh semakin keras. Warga yang ikut menyaksikan mulai ketakutan. Beberapa mundur perlahan. Sementara Dimas memeluk ibunya erat-erat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Kiai terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Lalu dari dalam liang lahat, muncul asap hitam pekat. Asap itu berputar membentuk bayangan besar. Samar-samar tampak wajah hitam legam dengan mata merah menyala menatap ke arah mereka. Pak Maruf terhuyung mundur. Astagfirullah. Itu jin penjaga azabnya. Bayangan itu mengaum. Suaranya menggelegar. Jangan usik tempatku. Dia milikku. Dia adalah budakku. Pak Kiai tidak mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangan ke langit dan terus membaca ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suara jeritan dari dalam liang lahat menggema. Suara Pak Marwan sendiri terdengar samar dari balik tanah. Seperti tercekik. Ampun, panas, panas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dimas menutup kedua telinganya. Menangis histeris. Bu Rohani berusaha menenangkan sambil terus berzikir pelan. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Sebagian menangis ketakutan. Bayangan hitam itu mulai mengecil. Lalu meledak menjadi asap tebal yang langsung lenyap ke udara. Tanah kembali bergetar pelan. Lubang kubur perlahan menutup sendiri. Nisan yang patah kembali tegak berdiri seakan ditopang tangan gaib. Angin berhenti. Suasana hening mencekam. Hanya tersisa bau anyir menusuk yang membuat beberapa warga muntah. Pak Kiai menunduk. Wajahnya pucat. Suaranya berat saat berbicara. Azabnya belum berakhir. Kuburnya hanya menerima jasadnya. Namun siksa barzah yang lebih pedih masih menantinya. Warga saling berpandangan. Tak ada lagi yang berani bicara. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan pembalasan gaib atas dosa-dosa yang selama ini tersembunyi. Namun malamnya, kejadian yang lebih ganjil kembali terjadi. Ada tamu tak kasat mata yang datang ke rumah keluarga Pak Marwan. Malam ketiga selepas pemakaman Pak Marwan datang dengan suasana lebih gelap dari biasanya. Awan menutupi bulan sepenuhnya, meninggalkan langit hitam kelam tanpa satu pun bintang. Desa Sukamulyo seperti tenggelam dalam kesunyian yang menusuk. Suara jangkrik pun menghilang. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Di rumah besar keluarga Pak Marwan, Dimas duduk termenung di ruang tamu. Matanya memerah karena kurang tidur. Ketakutan yang bertubi-tubi sejak hari pemakaman membuat tubuhnya lemas. Bu Rohani berusaha menenangkan sambil terus membaca zikir. Namun ia sendiri mulai kehilangan ketenangan. Tiba-tiba, tanpa angin tanpa suara, pintu depan rumah terbuka perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, seolah diayunkan oleh tangan yang tak terlihat. Dimas menoleh dengan wajah panik. Bu Rohani berdiri gemetar. "Ibu, siapa yang buka pintu itu?" bisik Dimas dengan suara tercekat. Tak ada jawaban. Angin dingin masuk menembus ruangan, membawa aroma anyir khas kuburan yang mereka kenali dari pemakaman tempo hari. Lalu terdengar suara ketukan halus di pintu ruang tengah. 3 ketukan, pelan, lambat, menggetarkan jantung. Tok, tok, tok. Astagfirullah. Bu Rohani memeluk anaknya. Pintu itu perlahan terbuka. Samar-samar muncul bayangan hitam setinggi manusia, berdiri tegak di ambang pintu. Bentuk wajahnya kabur, tapi mata merahnya menyorot tajam ke arah mereka. Suara berat muncul dari sosok itu. "Warisan dosa belum selesai. Masih ada yang harus kalian bayar." Dimas menjerit ketakutan. Ia hampir pingsan dalam pelukan ibunya. Bu Rohani berusaha membaca ayat kursi, namun suaranya gemetar parah. Pak Maruf yang malam itu bermalam di rumah mereka mendengar keributan itu. Ia berlari masuk, membawa botol air ruqyah yang disiapkan dari Pak Kiai Masyur. Tanpa ragu,
Pak Maruf memercikan air rukyah ke arah bayangan itu sambil membaca Al-Falaq dan An-Nas. Sosok hitam itu berteriak mengaum. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Tubuhnya seperti terbakar asap hitam, mengecil perlahan hingga lenyap di sudut ruangan. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia sempat melontarkan kata terakhir. Hutang tanah, darah anak yatim, belum terbayar. Ketika suasana hening kembali, Dimas jatuh terduduk. Bu Rohani menangis keras. Pak Maruf mengusap kepala Dimas pelan. Dimas, dosa ayahmu lebih luas dari yang kita duga. Selama ini tanah wakaf yang dijualnya bukan sekadar tanah kosong. Ada bagian tanah milik anak-anak yatim piatu yang diambil paksa. Mereka kini terlantar dan terus menderita. Wajah Dimas memucat. Astagfirullah. Aku tidak tahu semua itu. Pak Maruf menatap tajam. Azab tidak hanya berhenti pada ayahmu. Selama hak anak-anak yatim itu belum dikembalikan, gangguan dari dunia gaib akan terus mengejar keturunan ayahmu. Dimas terdiam lama. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia kini sadar bahwa dosa yang diwariskan kepadanya jauh lebih berat dari yang selama ini ia bayangkan. Dan malam pun terus bergulir. Bayangan-bayangan gaib itu belum sepenuhnya pergi. Justru satu persatu mulai menampakkan wujud yang lebih jelas, membawa pesan yang lebih mengerikan. Pagi itu, Dimas memutuskan untuk menemui Pak Kiai Masyur di langgar kecil belakang masjid. Wajahnya masih pucat, mata sembab akibat kurang tidur. Bisikan gaib terus menghantuinya sepanjang malam. Kali ini ia bertekad mengungkap semua warisan dosa ayahnya. Pak Kiai menunggu di sudut langgar sambil memutar tasbih. Suara burung kecil terdengar samar, namun suasana desa masih diliputi ketegangan. Pak Kiai, saya harus jujur semuanya. Suara Dimas bergetar. Pak Kiai menatap lembut, memberi isyarat agar Dimas melanjutkan. Ayah, menjual tanah wakaf masjid bagian barat, yang dulu diberikan untuk panti asuhan anak yatim piatu. Ayah sengaja memalsukan dokumen, mengatasnamakan orang lain, lalu menjualnya ke pengusaha luar kota. Pak Kiai menghela napas dalam. Jadi bukan hanya korupsi dana zakat, bukan hanya menghancurkan rumah tangga sahabatnya, tapi juga merampas hak anak yatim. Inilah puncak kebusukan itu. Dimas mengangguk. Air matanya jatuh. Dulu, aku masih kecil. Aku tidak tahu ayah melakukan semua itu. Pengusaha itu membangun hotel mewah di atas tanah itu. Panti asuhan pun akhirnya diusir. Anak-anak yatim itu terlantar di jalanan. Sebagian bahkan jatuh ke jurang kemiskinan. Pak Kiai menunduk lama, lalu berkata lirih, sungguh berat dosanya. Dalam hadis, disebutkan, siapa yang menzalimi anak yatim, maka tangis mereka langsung didengar oleh malaikat. Dan hari ini, kita semua sedang melihat bagaimana langit menagih pertanggungjawaban. Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema dari arah pemakaman. Semua warga desa berlarian ke arah kuburan. Debu mengepul tinggi, suara gemuruh seakan datang dari dalam bumi. Liang lahat Pak Marwan kembali terbuka sendiri. Gundukan tanah terlempar ke samping, membentuk lubang besar yang dalam. Dari dasar lubang itu, muncul asap hitam pekat berputar seperti pusaran angin kecil. Suara jeritan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Lepaskan aku, ampuni aku terbakar, panas, tolong aku. Semua warga terpaku. Suara itu seperti jeritan dari alam barzah yang menembus batas dunia manusia. Pak Kiai maju perlahan ke tepi liang lahat. Suaranya tegas namun berat. Wahai hamba Allah, tiada yang mampu menolongmu saat ini kecuali taubatmu semasa hidup. Inilah pembalasanmu karena mengkhianati amanah anak yatim. Suara gemuruh dari dasar liang makin kencang. Tiba-tiba, muncul sosok bayangan hitam dari dalam lubang. Kali ini lebih besar, bermata merah menyala, dengan lidah panjang menjulur. Suara auman dari makhluk itu membuat beberapa warga lari terbirit-birit. Hutang darah belum lunas. Hak anak yatim belum kembali. Raung makhluk itu. Pak Kiai tak bergeming. Ia mengangkat kedua tangannya, membaca ayat rukyah lebih lantang. Allahu Akbar.
La haula wala quwata illa billah. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan, debu menutupi pandangan. Makhluk itu menjerit keras hingga perlahan-lahan tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang terbang lenyap di sapu angin. Lubang kubur menutup kembali dengan sendirinya. Suasana mendadak hening, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun Pak Kiai berkata tegas, "Ini baru awal. Arwah ayahmu masih terbelenggu. Selama hak anak-anak yatim itu belum dikembalikan, pintu azabnya tidak akan berhenti." Dimas menatap tanah dengan mata basah. Hatinya kini digantung pada keputusan berat. Antara menebus warisan dosa itu atau membiarkan azab gaib itu terus menghantui keluarganya. Di kejauhan, awan hitam mulai bergulung pelan. Pertanda malam yang lebih mencekam akan segera datang. Malam keempat tiba dengan pertanda yang jauh lebih mengerikan dari malam-malam sebelumnya. Sejak maghrib, awan hitam menutupi seluruh langit Sukamulyo. Angin kencang berputar-putar membawa bau anyir yang menusuk. Para warga sudah tidak lagi berani keluar rumah. Semua jendela ditutup rapat, lampu-lampu rumah dipadamkan, hanya gemuruh angin dan suara petir yang menemani malam. Di dalam rumah, Dimas, Bu Rohani, dan Pak Maruf duduk berjaga dengan wajah cemas. Zikir tak henti mereka lantunkan, namun rasa takut terus menghantui. Tiba-tiba, dari langit, jatuh rintik air pertama. Bukan air biasa. Warnanya merah pekat seperti darah segar yang menetes dari luka menganga. Perlahan, rintikan itu membasahi halaman, menetes di genteng, mengalir di sela-sela atap. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Kiai pernah mengingatkan, bila darah anak yatim tak dikembalikan, langit pun akan bersaksi. Bisik Pak Maruf dengan suara serak. Dimas menatap keluar jendela. Wajahnya pucat pasi. Seluruh halaman rumah kini dipenuhi genangan air merah seperti lautan darah. Angin menderu. Suara lolongan panjang terdengar dari arah pemakaman. Lolongan itu bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Lalu terdengar suara ketukan keras di pintu rumah. Tok, 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 tok. Suasana menjadi beku. Ketukan itu diiringi suara berat dari luar. Hutang darah belum dibayar. Warisan kotor belum ditebus. Kami menagihnya malam ini. Bu Rohani menjerit pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Maruf segera mengambil air ruqyah dan berdiri menghadap pintu. Dimas, cepat hubungi Pak Kiai. Serunya dengan suara tegas. Dimas meraih ponsel dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Pak Kiai dengan jari-jari dingin, berharap suara di ujung sana segera mengangkat. Suara dentuman petir bersahutan di luar, membuat seluruh rumah bergetar. Tak lama, pintu rumah terbuka perlahan, seolah dipaksa oleh angin gaib. Dari celah pintu, muncul kembali sosok bayangan hitam besar bermata merah menyala. Lidahnya panjang, menjulur berlumuran darah. Wajahnya tak berbentuk, hanya kabut pekat berputar membentuk pusaran wajah menyeramkan. Warisan ayahmu adalah milik kami. Hak anak yatim telah kalian rampas. Kami menagihnya malam ini. Pak Maruf berani berdiri di depan, menyemburkan air ruqyah ke arah makhluk itu. Bacaan ayat kursi menggema dari mulutnya. Makhluk itu meraung keras, namun tetap mendesak maju perlahan, seolah semakin kebal terhadap bacaan itu. Di saat genting itu, suara deru mobil terdengar dari depan rumah. Pak Kiai Masyur tiba dengan beberapa santri yang membawa kitab suci, tasbih, dan botol air ruqyah. Mereka segera masuk ke rumah, berdiri membentuk lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim, kita hadapi bersama-sama, seru Pak Kiai. Suara bacaan ayat-ayat ruqyah menggema bersahutan di dalam rumah. Makhluk hitam itu menggeliat keras, tubuhnya mulai mengecil, melilit dirinya sendiri seperti ular yang dibakar. Namun sebelum menghilang, suara menggelegar terakhir keluar dari mulutnya. Selama darah anak yatim itu belum kembali, malam-malam seperti ini akan terus datang, hingga cucu-cucumu menjadi korban. Ledakan asap hitam memenuhi ruangan, membuat semua orang batuk tersedak. Suara lolongan dari arah pemakaman masih terus menggema. Pak Kiai memandangi Dimas dengan tatapan dalam. Suaranya pelan namun tajam. Dimas, hanya ada satu jalan. Kembalikan hak anak-anak yatim itu.
Seberapapun besar pengorbanannya. Atau kalian akan terus dikejar azab ini turun-temurun. Dimas terdiam. Beban dosa warisan ayahnya kini menjerat seluruh keluarganya. Dan malam itu berakhir dalam keheningan yang menusuk, meninggalkan ancaman yang masih menggantung. Pagi harinya, setelah malam yang kembali dipenuhi teror, Dimas memberanikan diri mengikuti saran Pak Kiai. Ia ingin mencari anak-anak yatim yang dulu pernah menempati panti asuhan di tanah wakaf ayahnya. Mereka adalah korban utama dari pengkhianatan ayahnya. Pak Maruf dan Pak Kiai Masyur menemani. Dengan mobil tua, mereka menuju daerah pinggiran kota, tempat sebagian besar anak-anak yatim itu kini hidup terlunta-lunta. Perjalanan berlangsung lama. Suasana di dalam mobil hening. Hanya suara zikir pelan Pak Kiai yang memecah kebekuan. Dimas menatap kosong keluar jendela. Hatinya berat. Seolah setiap detik perjalanan ini menampar seluruh dosanya yang diwarisi. Akhirnya mereka tiba di sebuah kawasan kumuh. Rumah-rumah kayu reot berdiri berdempetan. Sebagian hampir roboh. Bau got busuk menyambut kedatangan mereka. Di sudut gang sempit, tampak beberapa anak kecil bermain di atas genangan air kotor. Pak Kiai menunjuk ke salah satu bangunan reot. Disinilah dulu sebagian anak yatim itu mengungsi. Mereka masuk ke dalam. Di ruangan kecil itu, duduk seorang perempuan tua bernama Umi Hanifah, mantan pengasuh panti asuhan yang dulu diusir dari tanah wakaf. Umi Hanifah menatap tajam ke arah Dimas. Air matanya mengalir perlahan. Anak muda, kau anak Pak Marwan, bukan? Dimas menunduk dalam-dalam. Suara seraknya pecah. Iya, Umi, saya anaknya. Saya datang untuk meminta maaf. Umi Hanifah menarik napas panjang. Kami diusir begitu saja. Tanah wakaf yang dulu diberikan oleh dermawan kampung kalian diambil secara paksa oleh ayahmu. Anak-anak ini, hidup di jalanan, banyak yang sakit, beberapa jatuh ke dunia gelap karena kemiskinan. Aku sudah tua, tidak lagi mampu menjaga semuanya. Tiba-tiba suara batu keras terdengar dari dalam bilik. Seorang anak laki-laki kurus muncul, wajahnya pucat. Umi, batuknya kambuh lagi. Pak Kiai Masyur mendekat, mengusap kepala anak itu. Wajahnya penuh belas kasihan. Lihatlah Dimas, inilah akibat dari dosa ayahmu. Dimas tersungkur berlutut, menahan tangis. Hatinya remuk. Dosa ayahnya tak hanya soal harta, tapi menghancurkan masa depan banyak anak kecil yang tak berdosa. Umi, semua ini akan saya kembalikan. Saya janji, hak anak-anak ini akan saya kembalikan. Berapapun harga tanah itu sekarang, akan saya jual kembali semua aset ayah saya, dan hasilnya, saya serahkan untuk memulihkan hak panti asuhan ini. Umi Hanifah hanya mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Pak Kiai mengusap pundak Dimas. Langit mulai terbuka. Dimas, semoga niatmu menjadi pembuka pengampunan. Namun Pak Maruf menambahkan dengan suara berat. Tapi ingat, dunia gaib masih menagih. Mereka tidak puas dengan janji. Mereka menuntut tindakan nyata. Dan benar saja, malam itu ketika Dimas memulai langkah pertamanya mengembalikan harta warisan haram, sebuah ujian yang jauh lebih mengerikan telah menantinya di rumah. Malam menjelang dengan hawa mencekam. Langit Sukamulyo kembali diselimuti awan hitam pekat. Seakan tak pernah lelah menebarkan ancaman. Angin bertiup kencang membawa suara bisikan samar dari penjuru kampung. Warga kembali mengurung diri, menutup jendela, menyalakan lampu kecil sambil terus berzikir. Di rumah besar keluarga Pak Marwan, Dimas duduk di ruang kerja mendiang ayahnya. Meja besar itu kini penuh tumpukan berkas. Surat tanah, dokumen penjualan, rekening bank, semua ia buka satu persatu. Malam ini ia mulai proses menjual seluruh aset ayahnya demi menebus dosa warisan yang terus menghantui. Bu Rohani menemani dari sudut ruangan sambil terus melantunkan ayat suci. Wajahnya lelah, namun penuh harap. Namun ketika proses administrasi itu dimulai, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba merambat dari lantai ke seluruh ruangan. Lilin-lilin yang mereka nyalakan mulai bergetar. Udara berbau anyir kembali memenuhi rumah. Lalu terdengar suara bisikan dari segala arah. Tidak cukup.
Darah anak yatim belum dibayar lunas. Suara itu seperti datang dari dalam dinding. Dimas mematung, jari-jarinya kaku di atas tumpukan dokumen. Bu Rohani merapatkan mukenanya, berusaha tetap membaca zikir walau tubuhnya menggigil. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Angin kencang menerobos masuk, memadamkan semua lilin. Ruangan gelap gulita. Hanya suara lolongan mengerikan dari arah pekarangan rumah yang memenuhi udara. Pak Maruf yang sedang berjaga di luar berlari masuk membawa air ruqyah. Ia membuka botol itu, menyiramkan air ruqyah ke udara sambil membaca ayat kursi dengan suara lantang. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sosok bayangan hitam yang kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya melayang, matanya menyala merah terang, lidah menjulur panjang, berlumuran darah pekat. Kau kira dengan menjual aset haram ayahmu kami akan pergi? Tidak. Darah anak yatim yang mengalir karena ayahmu tak bisa dibayar dengan harta dunia. Suara raungan makhluk itu menghantam dinding ruangan. Beberapa kaca jendela pecah berantakan. Bu Rohani memeluk Dimas erat-erat. Pak Kiai Masyur datang tergesa, membawa kitab ruqyahnya. Ia langsung berdiri di depan makhluk itu. Suara bacaan ayat suci menggema keras. Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Makhluk hitam itu meraung keras. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Pusaran angin berputar kencang di dalam ruangan, seakan hendak mengangkat semua benda ke udara. Namun makhluk itu masih bertahan. Suaranya menggema tajam. Darah itu tetap menuntut. Cucu-cucumu akan jadi korban jika hutang tak sepenuhnya ditebus. Mereka akan menjadi warisan dendam kami. Suasana semakin mencekam. Bau anyir berubah menjadi bau daging busuk. Beberapa bayangan hitam lain mulai bermunculan di sekeliling ruangan, membentuk lingkaran mengurung mereka. Pak Kiai menatap tajam Dimas. Ini ujian terakhir. Dimas, bukan harta saja yang harus kau kembalikan. Datangi semua anak yatim itu. Minta maaf. Beri mereka hak, bukan sekadar uang. Kembalikan martabat mereka. Atau dendam ini tak akan pernah berhenti. Dimas menunduk dengan tubuh bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa henti. Inilah klimaks dari semua dosa ayahnya yang kini sepenuhnya menimpa dirinya. Dan malam itu ditutup dengan ledakan suara jeritan makhluk gaib yang akhirnya menghilang perlahan, meninggalkan sisa-sisa teror yang menusuk hati semua penghuni rumah. Pagi kelabu menyelimuti desa Sukamulyo. Kabut tebal masih menggantung di antara pepohonan, seakan enggan beranjak setelah malam penuh teror yang baru saja berlalu. Wajah-wajah warga masih diliputi kecemasan. Semua tahu, ujian berat keluarga Pak Marwan belum benar-benar berakhir. Dimas, ditemani Pak Kiai Masyur, Bu Rohani, dan Pak Maruf, memulai langkah penebusan terakhir. Hari ini mereka mendatangi seluruh anak yatim yang pernah terusir dari tanah wakaf panti asuhan dulu. Mereka berkumpul di balai desa, sebuah ruangan sederhana yang kini dipenuhi wajah-wajah polos penuh luka masa lalu. Sebagian anak-anak yatim kini telah tumbuh dewasa, namun bekas penderitaan mereka masih membekas jelas di mata yang sayu. Umi Hanifah berdiri di depan mereka, memandang rombongan keluarga Pak Marwan yang kini datang membawa harapan baru. Dimas berdiri dengan tubuh gemetar. Suaranya pelan, namun jelas menggema di seluruh ruangan. Saudara-saudaraku, adik-adik yatim sekalian, saya mewakili keluarga ayah saya, memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semua aset ayah saya telah saya jual. Seluruh hasilnya akan saya serahkan sepenuhnya untuk membangun kembali panti asuhan kalian. Tanah wakaf akan dikembalikan ke tempatnya. Dan mulai hari ini, seluruh kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan kalian menjadi tanggung jawab saya secara pribadi. Suasana hening. Hanya suara isak tangis pelan dari beberapa anak yang mulai meneteskan air mata. Umi Hanifah menunduk dalam. Suaranya parau menahan haru. Andai semua orang bisa seberani ini menebus kesalahan keluarganya, mungkin dunia tak akan sesuram ini. Pak Kiai Masyur maju ke depan. Suaranya pelan namun menggetarkan hati. Hari ini langit mencatat niat tulusmu, Dimas. Semoga ini menjadi penutup semua pintu azab yang selama ini menghantui keluargamu.
Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah bermalam-malam diteror, rumah keluarga Pak Marwan terasa damai. Angin berhembus lembut, suara jangkrik kembali terdengar, bintang-bintang bermunculan di langit cerah. Dimas duduk di serambi rumah, memandang ke langit. Air matanya jatuh perlahan, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang baru pertama kali ia rasakan setelah sekian lama. Namun tiba-tiba, suara lembut berbisik dari arah belakang. Terima kasih, terima kasih. Hutang darah anak-anak kami telah kau tebus. Sekarang kami kembali ke alam kami. Dimas menoleh cepat. Namun yang ia lihat hanya hembusan angin yang membawa aroma bunga melati. Lembut, menenangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh desa Sukamulyo tidur dengan tenang. Suara jeritan dari liang lahat Pak Marwan tak pernah lagi terdengar. Tanah pemakaman kembali hening, seperti sedia kala.